Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Halo Nindi yang berjudul KKN di Rumah Angker. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Kisah nyata di tahun 2018. KKN di Rumah Angker. Sebuah cerita dari Halo Nindi, based on true story. Halo, aku bakal menceritakan kisah nyata yang dialami oleh temanku dari salah satu universitas di Tasikmalaya. Sebut saja dia Melati. Aku mampu mempertanggungjawabkan kebenaran cerita ini ya. Oke, langsung aja. Beberapa hari sebelum mulai KKN, kami sekelompok disibukkan dengan segala persiapan. Salah satunya cari rumah untuk tempat tinggal sementara kami selama KKN. Jumlah anggota kelompok cowok ada 8, cewek ada 12. Jadi total ada 20 orang. Singkat cerita, kami keliling di desa itu ingin mencari rumah kontrakan yang cukup luas dan nyaman. Rumah cewek dan cowok harus dipisah dan harus berdekatan. Setelah keliling cari tahu ke warga, akhirnya kita ketemu 2 rumah yang bersampingan. Hanya saja kami merasa belum cocok karena rumah yang satunya lagi dari luar kelihatan menyeramkan sekali. Dan begitu kami cek ke dalam, benar saja hawanya nggak enak. Kasurnya pun mirip yang di film Pengabdi Setan. Kan serem banget kayak gitu. Setelah muter-muter, rumah keempat yang kami datangi ini kelihatan nyaman banget. Besar, murah, dan ada wifi. Lalu kita memutuskan untuk memilih rumah tersebut karena kita merasa cocok. Rumahnya besar, posisinya tepat berada di tikungan jalan raya. Rumah cewek ada 1 lantai. Rumah pemiliknya tepat di sebelah rumah yang dikontrak cewek. Karena lantai 2 di rumah pemilik rumah itu kosong, jadilah diisi sama cowok-cowok. Akses naik ke lantai 2, tangganya ada di belakang dapur. Minggu pertama KKN berjalan lancar, aman, dan program kerja pun bisa terlaksana satu persatu. Saat aku dan Puspa belanja ke warung untuk membeli sayuran untuk makan malam nanti, tiba-tiba ibu warung bertanya, "Neng, KKN dari kampus ya?" Tanya ibu warung itu. "Iya, Bu," jawabku. "Betah di rumah situ?" Tanya ibu itu lagi. "Betah, Bu, enak, nyaman rumahnya, juga besar, halaman luas, murah, dan pemiliknya sangat baik. Kenapa memangnya, Bu?" Tanyaku mulai penasaran. "Syukurlah, gak apa-apa, Neng," jawab ibu warung itu. Setiap pagi selalu ada tukang sayur lewat ke depan rumah. Lagi-lagi aku dan Puspa mendapatkan pertanyaan yang sama. "Neng, yang KKN di sini ya?" Tanya bapak penjual sayur itu. "Iya, Pak," jawabku. "Hati-hati ya, Neng, kalau nyebrang. Soalnya sering ada kecelakaan di tikungan ini," ucap bapak pemilik sayur itu. "Siap, Pak.
kita bakal nengok kanan kiri dulu kok, sahut Puspa dengan nada bercanda. Ya iya atuh Neng, dan rumornya rumah ini juga angker. Soalnya terjadi kecelakaan selalu di tikungan ini, tepat di depan rumah yang kalian tinggali ini. Jadi arwahnya banyak yang diem di sana, terang bapak penjual sayur itu. Masa iya sih Pak? Jangan nakut-nakutin atuh, jawabku. Aku dan Puspa merasa janggal dengan cerita Kang Sayur. Tapi kita sepakat untuk tidak menceritakan ini ke teman-teman yang lain. Keesokan harinya Dina cerita ke teman sepiketnya pas lagi masak di dapur. Kemarin aku mimpi ada anak kecil cowok melambai-lambaikan tangan. Dia ada di samping rumah pemilik rumah ini. Seperti nyapa ke kita karena kita nginep di sini, ucap Dina. Oh ya, katanya ibu pemilik rumah ini juga punya anak, tapi aku belum lihat juga sih, jawab Yayu. Oh, gitu, sampai kebawa mimpi ya, ucap Dina. Setelah memasak, kami makan dan melakukan kegiatan seperti biasa. Malam harinya Dina lagi nyuci piring di dapur. Dan kebetulan ibu pemilik rumah, sebut saja Ibu Ros, juga ada di dapur. Terus Ibu Ros ngasih makanan. Neng, ada makanan, dimakan bareng-bareng sama yang lain ya, ucap Ibu Ros. Wah, asyik, makasih Bu, ucap Yayu. Ada acara apa Bu? Ini masak banyak ya Bu? Tanya Dina. Iya, ini acara 4 bulan kehamilan saya Neng, terang Ibu Ros. Mudah-mudahan sehat terus ya Bu. Anak yang keberapa Bu ini? Tanya Yayu penasaran. Anak kedua Neng, jawab Ibu Ros. Oh, anak pertamanya di mana Bu? Kok saya jarang lihat? Tanya Yayu lagi. Udah meninggal Neng, cowok, usianya 5 tahunan, jawab Ibu Ros dengan sedikit tatapan sedih. Seketika Yayu dan Dina diam sambil tatap-tatapan kaget karena baru tadi pagi mereka bercerita tentang mimpi Dina yang didatangi oleh anak kecil cowok. Saat asyik makan makanan dari Ibu Ros, Yayu langsung bahas cerita tentang anak Ibu Ros yang meninggal. Oh, pantesan ada kuburan di samping rumah Ibu Ros, sahut Mawar. Serentak semua kaget dan kompak bilang, hah? Kuburan? Pas keesokan harinya, kita melihat rame-rame. Dan ternyata bener, ada kuburan di samping rumah Ibu Ros. Oh, ternyata anak kecil yang dimimpi itu mungkin anaknya Ibu Ros. Dia baik, sambil senyum-senyum menyapa kita. Insya Allah gak akan ada apa-apa. Jangan parno ya, ucap Dina menenangkan teman-teman yang mulai ketakutan. Kebetulan Dina memang orangnya agak sensitif. Dia bisa merasakan tapi gak bisa lihat. Hanya dia suka didatengin lewat mimpi. Di kelompok KKN juga ada Gina. Dia emang punya indera keenam, tapi orangnya diem, gak suka ngomong apa-apa. Seminggu kemudian Dina mimpi lagi. Tapi mimpi kali ini dia didatangi oleh kakek-kakek. Di mimpinya, kakek itu menyuruh kita pulang dan jangan tinggal di sini. Dina memilih diam dan tidak mau bercerita langsung kepada teman-teman yang lain karena Dina takut
teman-teman akan khawatir dan menjadi ketakutan. Malamnya anak cowok giliran ronda. Ngontrak rumah itu berapa? Tanya Kang Ipul. Sekian bang, ucap Adi. Murah banget ya, jawab Kang Ipul. Iya Kang, makanya kami pilih di sini. Selain rumahnya besar, harganya juga murah, jawab Adi lagi. Oh, ya wajar sih murah, ucap Kang Dedi. Wajar kenapa Kang? Tanya Adi sedikit mulai penasaran. Rumah itu udah lama kosong. Rumornya sih rumah itu angker, banyak kejadian aneh, terang Kang Ipul. Tapi selama ini kita gak pernah mengalami hal aneh Kang, jawab Adi membela sedikit. Syukurlah kalau gak ganggu. Biasanya yang ngontrak di sana gak bertahan lama, jawab Kang Dedi. Paginya kami ada jadwal untuk gotong royong, namun tidak semuanya. Bagian piket tetap jaga di rumah biar rumah gak kosong. Puspa yang lagi di rumah baru beres nyuci-nyuci, tiba-tiba dia lari dari kamar mandi ke dapur. Aduh, ngagetin aja kamu. Kenapa sih Pus? Tanya Melati. Tadi ada bapak-bapak masuk rumah. Aku kira maling. Dia lari ke dapur. Tapi pas dikejar gak ada siapa-siapa di dapur. Dan aku cek keluar juga gak ada, terang Puspa. Kebetulan dapur di rumah ada dua. Dapur di belakang dan dapur di depan. Dapur depan langsung nyambung ke pintu samping menuju halaman belakang. Gak ada orang masuk kok. Orang dari tadi aku di sini nonton TV. Halu kamu Pus, gak ada siapa-siapa lagi selain kita bertiga, terang Melati. Sorenya Puspa cerita sama Dina dan Gina. Tadi pagi waktu sebagian gotong royong ada kejadian aneh. Aku lihat bapak-bapak di rumah. Dia masuk ke arah dapur. Aku kira maling. Pas dikejar malah hilang, terang Puspa mengadu pada Gina dan Dina. Oh, kakek-kakek itu ya? Iya emang ada, jawab Gina santai. Wait, maksudnya apa nih? Tanya Puspa sedikit keheranan. Nah, aku pernah mimpi didatengin kakek-kakek. Tapi dia nyuruh kita pulang dari sini. Aku baru cerita sekarang karena khawatir kalian jadi takut tinggal di sini. Kan repot kalau harus cari rumah kontrakan lagi, terang Dina. Ya, aku pun baru bisa menceritakan sekarang karena sebentar lagi KKN selesai. Sebenarnya aku udah beberapa kali lihat sosok kakek itu. Dia gak ganggu kok. Kelihatannya rumah ini udah lama gak ditinggalin. Oh iya, kakek itu nampakin ke kamu mau kenalan Pus, ucap Gina sedikit menakuti Puspa. Ceritanya di minggu ke-1 dan ke-2 sampah sering dimasukkan ke kresek kecil dan dibuang tiap 2 hari sekali. Tapi karena dirasa sayang, kantong plastiknya dibuang-buang. Akhirnya kami memutuskan sampah di rumah yang dikumpulin di paper bag hitam yang gede. Sayuran bekas yang gak kepake juga dibuang. Jadi dibuang seminggu sekali. Tapi karena kelamaan, mungkin sampah sayuran busuk. Dan jadi ada belatung-belatung kecil yang keluar. Awalnya biasa saja. Tapi lama-kelamaan, itu belatung suka ada di karung beras. Otomatis beras juga dibuang.
Awalnya teman-teman ngira emang karena ada sampah sayuran aja. Aneh nggak sih? Masa jadi banyak belatung di dapur? Apa mungkin ulah penunggu di sini ya? Ucap Puspa spontan. Hus, sompral. Hardikina. Iya Pus, kamu inget nggak tukang sayur dulu pas awal bilang apa? Katanya rumah di sini kan banyak penunggunya. Sambung Melati. Wah, iya ya, aku baru ingat. Ucap Puspa. Ibu warung yang di depan dulu pernah nanya juga. Jangan-jangan ibu warung sebenarnya udah tahu kalau di sini banyak penunggunya, tapi nggak mau cerita ke kita. Terang Melati. Udah nggak apa-apa, sering ngaji aja di rumah, biar nggak digangguin. Ingat, kita lebih mulia daripada mereka. Nggak usah takut. Terang Gina panjang lebar. Melati, Puspa dan Mawar emang kebetulan satu kamar. Di kamar belakang, di dekat dapur samping. Terus lanjut cerita-cerita tentang hal aneh kayak gitu. Pas saat mau tidur, Melati meminta lampu kamar tetap dinyalakan karena Melati takut. Sekitar jam 12 atau jam 1 malam, Mawar terbangun karena lampu kamar mati. Ma, bangun. Kamu tadi minta lampu kamar tetap nyala kan? Tapi kenapa mati ya? Ucap Mawar. Iya, mungkin mati lampu. Udahlah tidur aja. Jawab Melati. Saat itu Mawar gak bisa tidur karena gelap dan mendengar suara seperti orang jatuh di atap rumah. Ma, bangun. Itu suara apa ya? Kayak ada sesuatu yang jatuh di atap. Kata Mawar. Mungkin tikus. Ucap Melati ogah-ogahan. Mawar akhirnya tidur sambil memeluk Melati karena ketakutan. Malam berikutnya, masih di kamar itu sekitar jam 1, tiba-tiba giliran Melati yang terganggu. Ketika yang lain udah tidur, Melati terbangun sendiri karena kaget. Dia mendengar suara langkah kaki orang yang berlari kencang dari arah dapur menuju kamar sampai gorden kamar dan selimut yang dia pakai terhempas atau terbuka karena hembusan angin. Sewajarnya orang kalau lari kenceng pasti ada angin kan kalau lewat ke dekat kita. Itu gorden dan selimut sampai terbuka. Kebayang dong orang itu larinya sekenceng apa. Oke, lanjut. Pus, bangun. Ucap Melati sambil membangunkan Puspa. Tetapi Puspa gak bangun-bangun. Mawar, bangun. Ucap Melati membangunkan Mawar. Tetapi sama, Mawar tetap tak bergeming. Melati ketakutan sendiri karena teman sekamar gak ada yang bisa dibangunin. Sampai akhirnya dia bisa tidur karena merasa aman saat anak-anak cowok turun untuk memasak mie. Paginya Melati ngomel-ngomel kalau semalam dia ketakutan sendiri. Teman sekamarnya dibangunin susah banget. Dan Melati cerita tentang kejadian semalam. Akhirnya malam berikutnya semua cewek memutuskan untuk tidur di ruang tengah. Tapi pas semua tidur di ruang tengah, di malam hari semuanya terbangun karena tiba-tiba ada seekor tikus yang membuat semuanya ketakutan. Sampai akhirnya anak cowok berhasil mengusir tikus itu dan anak cewek mulailah cerita dengan anak-anak cowok tentang semua kejadian aneh dari awal KKN sampai sekarang. Rumor yang beredar emang bener, di rumah ini banyak penunggunya. Tapi ada yang baik
dan ada yang suka ganggu. Aku kira yang gangguin ini emang karena penghuni di sini nggak suka sama kita. Karena tiba-tiba ada di sini dan rame-rame. Kita kan sering rapat dan nongkrong di sini. Terang Gina panjang lebar. Ah, kamu Gin, kenapa nggak bilang dari awal? Ucap Ahmad. Aku kan pas awal nyurvei dan nyari kontrakan nggak ikut, jadi nggak tahu. Baru tahu pas pertama KKN aja. Terus aku juga nggak mau kalian takut, nanti susah lagi nyari kontrakan. Aku kira nggak bakal sampai ganggu kayak gini. Terang Gina. Ya udah, mulai besok kita rutin ngaji aja bareng-bareng di ruang tengah. Usul Ahmad. Sering kok kita ngaji, tapi masing-masing Mat. Ucap Puspa. Ya udah, ngaji bareng-bareng, tadarusan, yasinan, biar semuanya baik-baik saja. Ajak Ahmad. Sekalian aja kita sholat maghrib dan isya berjamaah. Gak apa-apa, yang cowok gak ke masjid dulu untuk saat ini, biar semuanya kembali normal lagi. Terang Adi. Dan semuanya setuju. Akhirnya setelah kita sering sholat berjamaah, ngaji dan tadarusan rutin, kejadian-kejadian aneh mulai berkurang. Dan kita terbiasa kembali tidur di kamar masing-masing. Sampai akhirnya KKN telah usai. Makhluk tak kasat mata emang ada di mana saja. Cuma ada yang baik, ada juga yang suka mengganggu. Di mana saja kita lebih baik selalu ingat bahwa kita punya Allah yang selalu melindungi kita. KKN di rumah angker selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Dan selalu ingat, dimanapun tempatnya dan dimanapun kita berada, kita harus yakin kalau di situ pasti ada kehidupan lain selain kita. Makanya kita harus selalu menjaga tutur kata, sikap, dan ucapan. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!